Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Rajata Handoko dari kelas 1E Prodi Manajemen. NPM saya 0204 2511 200. Mohon izin Bapak Dr. Hairul SPD MPD. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perhubungan lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda sebagai tonggak pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu bermacam-macam. Pertama, sebagai bahasa nasional menjadi identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara yang digunakan dalam administrasi, pendidikan, hukum, dan kegiatan kenegaraan lainnya. Yang ketiga, masuk kepada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sangat banyak, terutama yang pertama. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, sebagai sarana pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia itu sebagai sarana peningkatan hubungan antara daerah dan antar negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.